Sejak awal kemunculan virus corona telah beredar sejumlah informasi mengenai obat atau vaksin yang bisa digunakan untuk mengatasi wabah COVID-19. Di antaranya obat bagi pasien HIV dan juga anti malaria. Seberapa efektif hasilnya dan apakah vaksinnya telah ditemukan? Kita akan cek faktanya bersama Ami Ardini. Silakan Ami. Ya, terima kasih Sumi. Memang benar pemirsa, dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini terus meluas. Dunia pun berpacu dengan waktu untuk mencari cara membasmi virus yang sepertinya penyebarannya kalau kita lihat ini cukup agresif. Nah, silih berganti, dunia medis juga mencoba berbagai formula atau metode pengobatan mana yang paling efektif untuk membasmi wabah ini. Nah, sampai saat ini memang ada sejumlah negara yang sedang mengupayakan riset untuk menemukan vaksin bagi virus yang ditemukan di akhir 2019 lalu di kota Wuhan, Tiongkok. Yang pertama ini yaitu tentu saja Tiongkok. Kalau kita lihat Tiongkok ini perusahaan farmasi dan juga pusat penelitian di sana segera bergerak untuk mencari penangkal virus ini sesegera mungkin setelah ditemukan. Nah, perkembangan terbarunya ini adalah ada perkembangan yang cukup signifikan dari penelitian Tiongkok bersama dengan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat yaitu Gilead Sciences ini mengenai obat remdesivir. Nah, para ilmuwan ini menemukan bahwa remdesivir dan juga chloroquine ini atau obat anti malaria yang diproduksi oleh Gilead Sciences ini cukup efektif ketika diuji coba di COVID-19 di laboratorium. Nah, Tiongkok juga mencoba beberapa metode lainnya termasuk juga dengan menggunakan terapi plasma darah dari pasien COVID-19 yang telah sembuh. Nah, ini plasma darah ini kemudian digunakan untuk memproduksi antibodi yang akan memperkuat imunitas tubuh terhadap virus corona. Kemudian tentunya ada Amerika Serikat di sini. Amerika Serikat ini paling banyak melakukan penelitian dan sejauh ini ada beberapa yang hasilnya bisa dikatakan cukup menggembirakan. Misalnya perusahaan bioteknologi Inovio Pharmaceuticals yang saat ini sedang mengembangkan Inno 4800. Ini bermitra dengan Beijing Advanced Biotechnology ini mendapatkan hibah dari CEPI untuk mengembangkan vaksin COVID-19 yang disebut dengan Inno 4800. Inovio ini dikenal pemirsa karena memiliki vaksin MERS. Ini sebelumnya pernah memproduksi vaksin MERS yang sudah diuji cobakan kepada manusia dan vaksin ini saat ini memasuki fase pra-uji klinis. Kemudian juga ada vaksin lainnya yang sedang dikembangkan di Amerika Serikat, ada mRNA 1273 yang dikembangkan oleh Moderna. Ini saat ini statusnya sudah masuk uji coba tahap 1 yang akan dilakukan pada April 2020 ini dengan menggunakan teknologi menginjeksikan kode genetik ke dalam otot manusia sehingga sel otot itu kemudian akan memproduksi viral protein. Nah, ada juga perusahaan bioteknologi lainnya yaitu CureVac yang ini mencoba untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap COVID-19 dalam dosis yang rendah dan kandidat vaksin ini juga masih dalam tahap pra-uji klinis. Selain itu, ini juga ada merupakan perusahaan farmasi milik Johnson & Johnson yaitu Janssen yang juga sedang mengembangkan vaksin berbasis vektor yang terbukti efektif untuk melawan virus Ebola. Lantas juga ada Sanofi Pasteur, ini juga memiliki pendekatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan farmasi lain yaitu dengan tidak menyuntikkan protein virus ke dalam otot manusia untuk menghasilkan vaksin, tetapi mereka memproduksi sendiri versi protein tersebut. Nah, selanjutnya kalau tidak hanya Tiongkok dan Amerika, ada sejumlah negara lain. Kalau kita lihat di sini juga ada Inggris yang sampai saat ini memang belum ada update terbaru, tetapi Inggris sendiri menyiapkan dana 20 juta pounds untuk penelitian dan pengembangan vaksin. Kemudian, nah ini Israel juga ini cukup baik atau bagus perkembangannya. Saat ini sedang dilakukan uji coba vaksin Miguel Galili Research and Institute yang rencananya ini akan diuji coba pada Mei 2020. Nah, vaksin ini adalah vaksin IBF yang selama ini digunakan ketika menyerang unggas. Namun tim peneliti ini ternyata menemukan potensi lain dari produk turunan vaksin IBV untuk menghadapi virus corona atau COVID-19. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, perusahaan farmasi milik negara Bio Farma ini saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga Eijkman dan juga CEPI Norwegia untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin tentunya.
Selain itu kalau kita lihat meneliti vaksin ini memang bukan hal yang mudah. Tak hanya butuh waktu yang lama pemirsa karena perlu sejumlah penelitian, kemudian juga melewati berbagai tahap uji coba dan lain-lain. Tetapi satu sisi meneliti vaksin atau berusaha untuk menemukan vaksin ini juga tidak murah atau sangatlah mahal. Walaupun di satu sisi juga kita harus akui bahwa potensi keuntungan ekonomi bagi yang berhasil menemukan ini juga sangatlah besar. Tak heran kenapa negara-negara tadi di dunia ini tak segan untuk mengucurkan dana jutaan dolar untuk mencari formula yang paling cepat, paling tepat, dan paling efektif. Nah, tak sepenuhnya ini hanya milik negara, tetapi rata-rata pihak swasta pun juga ikut berkepentingan di sini. Kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri berapa biayanya, tidak ada biaya yang pasti disampaikan, tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sudah menandatangani legislasi dana darurat sebesar 8,3 miliar US dollar ini untuk mengatasi wabah virus corona. Ini dana 8,3 miliar US dollar ini juga sudah termasuk dana untuk melakukan riset ataupun pengembangan pencarian vaksin. Kemudian juga dari pihak swasta ada yayasan, ini adalah milik orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pendiri Microsoft. Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation ini menyumbang 100 juta dolar Amerika Serikat. Ini hanya untuk membiayai penelitian untuk vaksin. Kemudian kalau kita lihat Inggris juga menyiapkan dana 20 juta pound sterling. Selanjutnya, nah, untuk Tiongkok sendiri, ini mereka cukup berkepentingan di sana karena wabah ini atau penyakit ini berasal dari sana. Selain dari pemerintah, ternyata pihak swasta di sana juga cukup berkontribusi. Kalau kita lihat pendiri Alibaba yaitu Jack Ma, ini mendonasikan 100 juta yuan atau setara dengan 196,98 miliar rupiah untuk pengembangan vaksin virus corona. Lantas Alibaba juga akan mendonasi 1 miliar yuan. Ini adalah donasi tambahan. Selain Alibaba, tentu perusahaan-perusahaan besar termasuk juga tech company di Tiongkok ini juga turut berpartisipasi. Ada Huawei, ada Tencent, kemudian Baidu, ByteDance, dan juga Meituan Dianping. Ini mereka pun semua menyumbangkan atau memberikan dana terkait dengan penelitian vaksin corona. Lantas Israel, kalau kita lihat Israel juga menyiapkan dana 470 juta shekel atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Lantas untuk Indonesia sendiri ada dana penelitian untuk perguruan tinggi negeri ini sebesar 514,2 miliar rupiah. Memang mungkin di Indonesia cukup jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, tetapi tentunya ini juga merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah Indonesia pun juga mereka cukup serius ataupun cukup tertarik dengan penelitian terkait dengan vaksin virus corona. Dan kalau kita lihat dari berbagai obat dan juga formula yang diuji coba selama ini, lalu mana yang paling menjanjikan? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat yang mana yang paling menjanjikan ini adalah kita bisa lihat dari langkah Tiongkok yang saat ini sedang mengajukan hak paten untuk menggunakan remdesivir yang sempat saya sebutkan di awal tadi. Ini remdesivir ini menunjukkan bahwa obat dari perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Gilead Sciences ini menjadi kandidat yang paling menjanjikan untuk mengatasi wabah virus corona. Nah, upaya ini juga berpeluang membuat Gilead untuk mengontrol peredaran obat antivirus itu di Tiongkok. Karena yang harus Anda ingat bahwa remdesivir hingga saat ini belum mendapatkan lisensi di seluruh dunia. Itulah sebabnya kenapa Gilead ini berusaha untuk mendapatkan lisensi. Nah, remdesivir ini tidak sendiri, tetapi dalam penggunaannya ini digunakan bersama dengan chloroquine yang selama ini dikenal sebagai obat anti malaria. Nah, kalau kita lihat dari penelitian selama ini di laboratorium, ternyata paduan keduanya ini sangat efektif untuk memerangi virus corona. Bahkan pernyataan ini dimuat dari situs virologi di Wuhan, Tiongkok, dan pengajuan patennya pun juga sudah dilakukan sejak 21 Januari 2020 dan kombinasi ini pun juga sudah masuk di jurnal Cell Research pada 4 Februari 2020. Dan kalau kita lihat sebenarnya hingga saat ini persoalannya adalah karena kedua obat ini baru diuji di laboratorium, belum diuji ke manusia. Itulah kemudian yang menjadi pertanyaan baru adalah bagaimana ketika ini sudah diuji kepada manusia. Karena sebenarnya kalau remdesivir ini belum mendapatkan lisensi di negara manapun, tetapi chloroquine ini adalah obat yang sudah dikenal sejak 80 tahun lalu. Ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi malaria, sehingga tentunya ini juga sudah tersedia di mana-mana. Tetapi ini uji cobanya kepada manusia akan dilakukan sesegera mungkin. Lantas,
Ya, bagaimana lagi dengan Indonesia? Kalau kita lihat Bio Farma ini baru memulai penelitian karena telah memiliki sampel dari 2 kasus yang dinyatakan terinfeksi. Namun diakui bahwa penelitian ini pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Normalnya pemirsa, pengembangan pembuatan vaksin ini bahkan memerlukan waktu sampai dengan 10 dan juga 15 tahun. Namun mengingat budaya Indonesia yang begitu lekat dengan tradisi dan warisan leluhur, termasuk juga kekayaan rempah-rempah dan jamu-jamu tradisional, kalau kita lihat akhir-akhir ini juga banyak sekali beredar atau informasi mengenai resep-resep yang katanya efektif untuk menangkal virus corona. Mulai dari ada minuman tradisional, kemudian juga seperti empon-empon, lalu juga katanya makanan syarat bumbu dan rempah yang katanya efektif menangkal corona. Kalau kita lihat ada empon-empon ini terdiri dari aneka rempah-rempah, ada temulawak, kemudian juga ada kunyit, jahe, serai, kayu manis. Ini bukan resep yang baru, tetapi ini merupakan resep yang sudah disajikan atau diwariskan turun-temurun. Kemudian juga soal makanan khas Indonesia, katanya sayur-sayuran seperti yang syarat bumbu seperti sayur lodeh, kemudian juga sayur asam, kemudian juga nasi kapau dan lain-lain. Ini dikatakan cukup efektif karena kandungan rempah-rempahnya atau herbalnya di dalam sini yang lumayan bisa untuk untuk mengatasi ataupun setidaknya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lagi-lagi sayangnya karena belum ada bukti empirik ataupun juga belum ada uji klinis atas klaim ini, jadi ini pun masih kita pertanyakan seperti apa keefektifannya. Nah, tetapi apapun itu sampai sekarang memang belum ada gold standar. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita memperkuat imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga kalaupun kita mau menggunakan jamu ataupun tanaman herbal juga boleh. Jadi intinya bahwa tidak ada salahnya ketika Anda mengonsumsi rempah-rempah tradisional ini kalau Anda ingin meningkatkan imunitas, karena imunitas yang baik ini juga akan memperkecil resiko Anda terjangkit virus corona ataupun juga penyakit-penyakit lainnya. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda Sumi, silahkan.